Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini, saya akan berbagi bagaimana praktek pencemaran tanah. Materi IPA kelas 7 semester 2. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Tujuan percobaan yaitu mengetahui dampak pencemaran tanah bagi tumbuhan. Alat dan bahan yang harus kamu sediakan, yang pertama tanah, kemudian botol air mineral atau bisa menggunakan polybag, kemudian oli bekas atau minyak goreng bekas secukupnya, dan biji kacang hijau. Yang harus kamu lakukan yaitu 2 wadah tersebut kamu kasih label A dan B seperti ini. Kemudian masukkan tanah ke dalam wadah A dan B. Lalu tambahkan oli atau minyak goreng bekas ke dalam wadah A. Sedangkan wadah B-nya kita tidak memasukkan oli atau minyak. Lalu kamu taburkan biji kacang hijau kira-kira 10 ke dalam wadah A dan B. Kemudian kita siram dan disimpan di tempat yang cukup sinar matahari. Kemudian kamu lakukan pengamatan selama kurang lebih 6 hari. Kemudian catat pertumbuhannya, adakah perbedaan antara pertumbuhan kacang hijau yang ditanam di wadah A dan wadah B. Kamu tulis laporannya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan oleh siswa-siswi kami SMP Negeri 2 Jalan Cagak. Nah, dari hasil percobaan tersebut kita dapat mengamati bahwa tanah yang dikasih polutan, yang diberi polutan berupa oli bekas atau minyak goreng bekas, maka menyebabkan tanah tersebut kurang subur. Hal ini terlihat dari pertumbuhan biji kacang hijau yang tidak subur. Sedangkan tanah yang tidak diberi polutan, maka pertumbuhan kacang hijaunya itu subur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah yang tercemar tidak dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Atau dengan kata lain, pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah. Sedangkan dampak pencemaran tanah yang lain yaitu memicu pencemaran udara dan pencemaran air. Kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit, menurunkan kualitas hasil pertanian dan tanah menjadi bersifat toksik. Lalu, apa upaya untuk mengurangi pencemaran tanah? Yang bisa kamu lakukan yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Sampah-sampah plastik atau sampah-sampah limbah cair, oli, kemudian minyak goreng itu tidak dibuang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Selain itu, sampah-sampah harus dipisahkan antara sampah organik kemudian sampah anorganik. Untuk sampah organik itu mudah diuraikan, misalnya sampah daun, kemudian sampah buah-buahan itu dapat diuraikan. Kemudian sampah anorganik seperti botol-botol plastik, kaleng itu tidak dapat diuraikan, sehingga harus dipisah. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Dengan cara apa mengurangi penggunaan plastik? Nah, kita menyiapkan tas atau kantong yang bisa digunakan berkali-kali untuk belanja. Kemudian botol minuman atau misting. Kita harus menyediakan
sehingga itu dapat mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, kita juga menggunakan pupuk kompos yang ramah lingkungan. Sampah bekas dapur dari sayuran atau buah-buahan yang sudah tidak digunakan itu bisa dimanfaatkan untuk kompos, untuk pupuk alami yang tentu saja ramah bagi lingkungan. Nah, demikian penjelasan mengenai praktek pencemaran tanah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.